Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan pentingnya penunasan pelepah kelapa sawit di dalam mendukung produksi kelapa sawit di perkebunan kita. Baik perkebunan rakyat ataupun perkebunan secara komersial perusahaan, bahwa penunasan ini memegang peranan sangat penting sekali di dalam penentuan produksinya. Sehingga yang pertama kita akan membahas dulu berkaitan dengan tujuan penunasan ataupun pemotongan pelepah di kelapa sawit. Yang pertama, bahwa penunasan atau pemotongan pelepah, tujuan yang pertama adalah memudahkan pengamatan buah matang bagi pemanen kita. Apabila dalam kondisi yang sangat gondrong dan pelepahnya tidak dilakukan penunasan, maka bahwa karyawan kita akan sangat kesusahan dalam pengamatan buah matang yang akan dipanen mereka. Di sisi lain bahwa kita juga akan mengatakan bahwa buah matang itu adalah basisnya adalah brondolan. Brondolan yang ada di bawah piringan. Sementara kalau pelepahnya tidak dilakukan penunasan, kita tidak bisa untuk mengamati berapa banyak brondolan yang sudah ada di piringan sebagai parameter buah matang yang akan dipanen besoknya gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari penunasan yang kedua adalah bahwa memudahkan penyerbukan secara alami. Secara tidak langsung bahwa pelepah yang tidak ditunas atau tidak dipotong dari pokok sawit kita itu akan membatasi gerak dari serangga penyerbuk. Dalam hal ini adalah Elaisdibius camerunicus. Sehingga bahwa kita harus melakukan penunasan ini sehingga memudahkan serangga penyerbuk ini untuk bisa menjangkau bunga betina untuk penyerbukannya. Karena bahwa Elaisdibius akan membantu pembentukan spikelet sampai dia beberapa susunnya. Apabila Elaisdibius camerunicus ini memiliki halangan untuk melakukan penyerbukan, maka bahwa dapat dipastikan bahwa BCR atau berat janjang rata-rata kita akan turun karena spikeletnya tidak akan sampai bawah, paling hanya 2 lapis. Sementara dengan Elaisdibius bisa memungkinkan sampai 4 lapisnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bahwa dengan penunasan yang rutin, maka bahwa yang jelas akan terjadinya sanitasi di dalam pokok kita, sehingga bahwa tanaman kelapa sawit kita akan terhindar dari hama dan penyakitnya. Kemudian kalau yang keempat, terutama di daerah TBM, bahwa penunasan ini sangat penting. Bahwa penunasan pada pokok yang TBM atau TM1-nya, bahwa dengan hanya memotong pelepah kering, maka yang ada adalah bagaimana karyawan kita akan memudahkan pemupukan dan kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pokok kelapa sawit yang masih muda itu. Apabila tidak dilakukan penunasan, gondrong dari bawah, yang terjadi adalah bahwa akan sangat karyawan susah mupuknya dan kita juga akan susah mengoreksi sebagai owner di dalam kelapa sawitnya ataupun mandor dalam pengawasan aplikasi pupuknya. Kemudian bahwa satu hal lagi di dalam penunasan, bahwa penunasan itu sangat penting sekali bagi kita semuanya. Bahwa yang terkadang adalah ada pelepah kering terlalu banyak, bahwa yang harus diingat bahwa pelepah kering daunnya, akan tetapi pangkal pelepahnya hijau, itu masih melakukan penyerapan unsur hara dari tanaman itu sendiri. Sehingga dengan adanya penunasan yang terlambat, maka ada dimungkinkan unsur hara yang sia-sia saja diserap oleh pelepah tanpa adanya timbal balik kepada tanaman dalam hasil fotosintesisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas berkaitan dengan jenis tunasnya. Tunas yang ada itu ada jenisnya ada 3. Yang pertama adalah tunas pasir. Tunas pasir adalah bagaimana tunas yang kita lakukan untuk tanaman-tanaman masih kecil. Di mana bahwa tunas-tunas sawit kita ini hanya
Tunas pasir ini dilakukan untuk tanaman-tanaman kecil, di mana dia adalah hanya memotong adalah pelepah keringnya saja. Sehingga bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat tanaman masih kecil, kita memudahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan piringan. Misalnya aplikasi pupuknya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian ada tunas dengan sistem yang kedua adalah tunas periodik. Di mana tunas periodik ini adalah tunas yang dilakukan hanya pada saat tertentu. Sudah dibudgetkan atau sudah dianggarkan hanya dilaksanakan hanya 1 kali setahun saja. Hal ini sangat memungkinkan terjadi pengurangan produksi pada kelapa sawitnya. Sekali lagi dalam timbunan dalam 1 kali satu tahun itu bahwa berapa pelepah kering yang masih tertinggal di pokok kita. Maka semakin lama jauh dari aplikasi dari penunasan yang pertama, maka karyawan kita akan susah untuk pengamatan buah mentahnya. Kemudian terjadinya tadi saya sampaikan kesusahan dari serangga penyerbuknya untuk melakukan penyerbukan secara alaminya. Dan yang ketiga adalah tunas terintegrasi. Tunas terintegrasi merupakan sebuah tunas modern di mana bahwa tunas ini dilakukan sekaligus panen. Jadi seorang pemanen itu juga dibebani untuk melakukan tunas. Beban di sini bukan hanya sekedar beban saja, tapi bahwa ada rupiah dikembalikan lagi kepada para pemanennya. Misalnya kita pemilik kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, bahwa orang itu kita bebankan tunas terintegrasi, maka harus ada bagian kepada mereka kita berikan dalam bentuk rupiah tunasnya, bukan hanya rupiah tonase panennya saja. Kalau dari segi perusahaan biasanya diberikan rupiah tunas terintegrasi ini, diberikan rupiah per pokok tunasnya diberikan kepada karyawan panen kita. Selanjutnya kita bicara tentang bagaimana tunas adalah berkaitan dengan cara penataannya. Di belakang saya ini sebuah contoh di mana tunas ini atau pelepah yang sudah dipotong, sudah ditunas, sudah yang ada di ancak kita harus kita tata sedemikian rupa sehingga jangan sampai bahwa tunas ini hasil pemotongan akan yang pertama adalah menghalangi semua kegiatan di piringan. Itu tidak boleh. Kemudian tunas berserak juga akan menghalangi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian bahwa di dalam penataan tunas ini yang paling penting adalah jaraknya. Ukuran penyusunan pelepah adalah 2 meter maksimal. Di mana estimasi 2 meter ini maka masih memberikan space piringan kepada pokok-pokok kita yang angkanya masih lumayan di atas 2 meter untuk piringannya. Sehingga tidak ada alasan bagi karyawan panen untuk tidak mengutip brondolan. Karena apa? Bahwa masih bebas dari penyusunan pelepah. Apalagi kalau misalnya seorang pemanen dia memanen di ancak tetap seperti ini, kemudian dia tidak menata pelepahnya, ya dia akan terjungkal sendiri, akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Sehingga bahwa kita sebagai pemilik ataupun sebagai pengelola perkebunan, kita harus menerapkan wajib 2 meter itu penting. Sehingga bahwa karyawan panen kita tidak terkendal dalam pengutipan brondolan dan pengutipan TBS yang dipanen mereka. Ini adalah yang harus dipahami bersama-sama. Kemudian penataannya harus menyerupai dalam sebuah prinsip perkebunan, harus menyerupai adalah punggung kerbau supaya dia adalah cembung cantik lah seperti itu. Ini penting untuk kita laksanakan di perkebunan kelapa sawit. Sehingga bahwa produksi kelapa sawit kita tidak sia-sia. Baik TBS-nya, baik brondolannya, semua bisa kita maksimalkan untuk dikutip sehingga produksi kelapa sawit kita bisa maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjelasan berkaitan dengan tunas atau pemotongan pelepah di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih, salam planter Indonesia.